Pemprovnya tadi sebagian masih ada gigi 5, gigi 6, terutama untuk beberapa variabel yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi ada dua kritik di situ, tapi dua-duanya saya kira positif kalau baik dari sisi gubernurnya dengan memobilisasi sumber daya pemerintahannya untuk memaksimalkan kebijakan, dan saat yang sama juga kritik kepada instrumen pemerintahan Provinsi Jawa Barat supaya lebih gercep nih untuk mengikuti manuver dan langkah improvisasi dari KDM. Pak, apa sih perbedaan paling mendasar antara Gubernur Jawa Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menurut Survei? Tadi saya sudah jelaskan ya, jadi ada intinya approval Gubernur Jawa Barat itu sangat tinggi, 94,7%. Dan ini agak anomali, yang menjawab sangat puas juga sangat tinggi. Biasanya kalau ngikutin distribusi normal, itu yang menjawab cukup puas lebih banyak. Tapi yang menjawab sangat puas untuk approval Deddy Mulyadi cukup tinggi. Dan itu berbeda dengan beberapa gubernur yang lain. Gubernur yang lain, tingkat approvalnya itu variatif. Ada yang relatif cukup rendah, yaitu Gubernur Banten. Hanya tipis di atas 50%. Karena margin of error-nya cukup besar, 4,sekian% di Banten, itu bisa di bawah 50%, bisa di atas 50%. Nah, sementara di papan kedua itu Jawa Tengah dengan DKI, itu approval-nya sekitar 60-an%. Nah, itu papan kedua dari bawah. Sementara yang relatif di tengah itu ada dua, Jawa Timur dan DIY. Tapi DIY lagi-lagi tidak apple to apple karena proses pemilihan gubernurnya tidak seperti wilayah lain. Ya. Karenanya tidak ada insentif buat gubernur DIY untuk bekerja secara teknokratik karena ya tetap akan jadi gubernur ya, tanpa melalui proses pemilihan. Jadi papan kedua adalah Jawa Timur. Nah, yang paling tinggi memang Jawa Barat. Meskipun tadi beberapa poin terutama berkaitan dengan masalah ekonomi itu kinerja Pemprov Jawa Barat masih di bawah 50%. Berarti bisa dibilang kurang bagus ya, karena tidak ada keseimbangan antara kinerja Pemprov dengan gubernur sendiri. Ada dua tadi ya, saya belum bisa menjawab konklusif. Satu sisi masukan buat KDM, artinya Pemprov akan ada gap ya, antara approval KDM sebagai gubernur dengan public approval Pemprovnya. Gapnya itu menunjukkan KDM belum memaksimalkan instrumen Pemprov untuk menyukseskan kinerjanya. Yang kedua, jangan-jangan masyarakat menyalahkan Pemprovnya karena Pemprovnya diisi oleh birokrat lama yang dianggap kurang mampu untuk mengikuti terongkosan dari gubernurnya. Jadi ini dua hal yang mungkin menjawab mengapa ada gap. Dan gap itu sebenarnya terjadi di beberapa tempat. Misalnya ya, Jawa Timur tadi ada gapnya itu. Ya. Jawa Timur itu antara approval Hovifah dengan approval Pemprovnya itu ada gap. Jadi orang di Jawa Timur lebih suka sama Hovifah ketimbang Pemprovnya di beberapa item. Ya. Kemudian DIY gapnya malah tinggi lagi. Di DIY orang happy banget sama Sri Sultan sebagai gubernur. 83-84% happy sama Sri Sultan sebagai gubernur. Tapi evaluasi terhadap Pemprovnya di bawah tingkat kepuasan terhadap gubernur. Nah, di situ kan berarti jawabannya berbeda. Jangan-jangan karena gubernur seorang raja juga, gitu ya, maka evaluasinya dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari evaluasi demokrasi. Cukup ya? Oke, siap Mas Burhan. Panjang lebar ya.